Ya, shalom, shalom, soteria, soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya. Saudara-saudara, masih dalam bingkai firman doa dan pengurapan. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan ya. Saudara-saudara, pelayanan saya kan Healing and Deliverance Ministry, ya, itu pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Ya, saya sudah lalui masuk ke 19 tahun, saudara. Ya, tahun ini bulan Agustus. Karena pelayanan saya di dalam bidang pelayanan kesembuhan, tentunya saya banyak melayani tentang orang-orang yang sakit, ya. Iya, mulai dari awal ya, saudara. Saya sudah mulai melayani, ya, mendoakan orang-orang yang sakit. Wah, macam-macam, saudara. Semakin berkembang itu, penyakitnya macam-macam. Dah, ya saya tidak bisa mengatakan satu persatu karena ada yang pakai singkatan penyakit itu. Ya, autoimun aja jenisnya juga banyak. Belum yang lain-lain, saudara. Ya, saya tidak tahu sejak kapan saya memberikan penumpangan tangan itu, saudara. Saya sudah lupa karena sudah cukup lama. Saya tidak tahu penyakit yang mereka derita. Ya, mereka datang di gereja, ya, setiap hari Rabu, lalu 10 tahun kemudian juga hari Minggu. Itu penumpangan tangan, saudara. Dan saya tidak tahu penyakit yang mereka derita, apakah itu penyakit yang menular atau tidak. Ya, bab yang namanya penyakit menular nih, virus dan lain sebagainya, ini kan dari zaman dahulu sudah ada. Ya, tapi karena itu perintah Tuhan, ya saya laksanakan. Puji Tuhan sampai sekarang, ya, sampai masalah pandemi ini, saya tidak penumpangan tangan secara langsung, saudara, karena saya melayani kan lewat online ya, YouTube. Tapi Roh Kudus tetap bekerja sesuai dengan situasi dan kondisi keadaan sekarang ini, saudara. Ya, kita juga harus bijak betul, saudara. Mohon Roh Kudus memberikan kebijakan kepada kita dalam pelayanan semacam yang saya layani ini, sudah lain dengan yang kita hanya menyampaikan khotbah kayak hari Minggu, nggak ada. Ya, jarang ada lah itu. Kalau ke Bandrani saya tidak tahu. Hari Minggu itu penumpangan tangan tidak ada. Ya, berdoa, misalnya berdoa dari mimbar itu pun juga singkat-singkat, saudara. Tapi ini memang pelayanan ini padat dengan doa, saudara. Ya, selain ada dasarnya firman, ada doa dan pengurapan ini. Ya, doanya kan padat, ada pengurapan juga. Ya, pakai sarana. Nah, ini, saudara, dalam pelayanan semacam ini kan sering orang tanya-tanya, saudara. Ya, seringlah kalau mereka sakit, mereka bertanya, apakah saya ada dosa sehingga saya kena penyakit seperti ini, seperti itu. Nah, seperti itu, saudara. Ya, macam-macam yang ditanyakan, apakah ada dosa, ya. Terus kadang-kala kan juga ada yang mengatakan, ya komplain sama Tuhan, saya ini kurang apa, saya ini dosanya apa, saya ini kurang apa, saya sudah begini, sudah begitu dalam pelayanan, dalam gereja, ya, membantu ini, membantu itu. Tapi kenapa saya kok sakit seperti ini? Saya ini kurang apa? Lah, kalau dia tanya salahnya apa, saya tidak tahu. Tapi kalau bilang kurang apa, ya saya bisa mengatakan itu ya kurang ajar ya sama Tuhan, kurang ajar. Sampai seperti itu. Ada, saudara, ada seperti itu, macam-macam. Nah,
Pertanyaannya, saudara-saudara, dalam pelayanan saya ini, apakah semua penyakit yang diderita oleh anak-anak Tuhan, oleh orang-orang semua, itu apakah dosa? Karena dosa. Dari dosakah itu? Maka tema saya ini adalah dosakah? Ya, satu pertanyaan, saudara. Sebab kadang-kala karena seperti ini, kita menjawabnya ya secara firman Tuhan, saudara. Dosa apa tidak dalam firman Tuhan ini, saudara? Ya. Kadang-kala, saudara, orang yang sakit aja, sakit apa? Ada yang menyembunyikan, takut diketahui, saudara. Termasuk hamba-hamba Tuhan, ada. Ya itu. Ternyata, saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal 3, ya, saudara bisa baca Kejadian pasal 3, ayat 1 sampai seterusnya itu. Ada akibat-akibat dosa, saudara. Ternyata sakit penyakit ini juga awalnya dari Kejadian pasal 3 ini ya. Itu dari dosa. Ya, ada namanya dosa turunan, dosa nenek moyang. Saudara-saudara, ya. Tapi kalau kita mendidik firman Tuhan, penyakit-penyakit ini, saudara, yang derita dari turunan, ya, bagi orang yang sudah percaya, beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, mengakui, ya, ada kesalahan dan lain sebagainya, Tuhan Yesus disalib. Dalam firman Tuhan dikatakan sudah ditanggung Tuhan, ya, ditanggung Tuhan Yesus Kristus segala sakit penyakit umat manusia. Bahkan di kanan dikatakan, ada firman mengatakan bilur-bilurnya, oleh bilur-bilurnya kamu sudah disembuhkan. Darah anak domba Allah itu, saudara, ya, itu kan tercatat, ya. Jadi ada sakit penyakit ini dari dosa keturunan, dari nenek moyang, ya, sejak zaman Adam Hawa jatuh dalam dosa. Ya, itu bukan hanya sakit penyakit, ada konsekuensinya, saudara. Ya, di dalam Kejadian pasal 3, saudara selidiki di sana. Lalu, saudara, bagaimana? Ada apalagi, saudara, dalam firman Tuhan ini mengenai sakit penyakit ini? Ya, kita lihat, saudara. Ya, Kejadian pasal 3 tidak saya baca, saudara selidiki, sudah catat, bisa di rumah itu. Coba saudara buka di dalam Kitab Mazmur, ya. Kitab Mazmur pasal 107 ayat 17, demikian, saudara. Ya. Ada, ya, Mazmur 107 ayat 17, ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Nah, ini mengenai sakit, saya bicara mengenai sakit nih, saudara. Tidak saya bicara mengenai yang lain-lainnya ini. Ya. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Ya, terus selanjutnya, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ya, ada, saudara-saudara, ya. Ini saya mau beritahu bahwa ada orang yang sakit karena dosa. Nah, ini di dalam Mazmur 107 ayat 17. Ada ayat-ayat yang lain, tapi saya ingin bawa saudara lagi. Ya, selain dari perjanjian lama ini di Mazmur 107 ayat 17, tapi juga ada di perjanjian baru mengatakan apa? Ya. Di perjanjian baru kita baca Yohanes 5, saudara. Ya, Injil Yohanes pasal 5.
Dikatakan begini, ayat berapa? Ayat 14. Ya, saudara kalau mau membaca semua tidak apa-apa. Ya, pasal 5 ayat 1 dan seterusnya. Tapi ini saya baca ayat 14 demikian, saudara. Kemudian Yesus bertemu dengan dia. Dia ini, saudara, adalah seorang yang waktu itu lumpuh 38 tahun. Sembuhkan Tuhan. Dan ini, saudara, kemudian Yesus bertemu dengan dia. Injil Yohanes 5 ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Ya, itu orang yang 38 tahun yang lumpuh itu dikatakan, engkau telah sembuh ketika Tuhan Yesus bertemu dengan dia. Terus dikatakan, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Nah, saudara, dalam perjanjian baru juga disebut ada penyakit yang karena dosa. Mari dikatakan jangan berbuat dosa lagi. Sebab kalau kamu berbuat dosa lagi, ada yang lebih buruk. Ini terjadi loh, saudara. Saya melayani seseorang, ya, penyakitnya berat, ya, tidak lumpuh, beda, tapi sakitnya berat, sudah berat. Tuhan sembuhkan dia. Nah, ini kan ayatnya jangan berbuat dosa lagi, tapi dia ternyata penyakit itu dari dosa, dan dia lakukan dosa lagi, dan terjadilah yang lebih buruk, saudara. Dan orang ini akhirnya meninggal. Saya pernah melayani, saudara. Ya, saya jelas. Ini jelas ada saudara-saudara sakit karena dosa. Coba saudara-saudara, lah apakah seperti itu, saudara? Ya, sebab kalau kita melihat ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal 9, ya, itu begini, saudara-saudara, ya. Injil Yohanes pasal 9, ya, kalau saudara membaca ya semua silakan, tapi saya akan membaca ayat 1 sampai 3, saudara. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3. Itu demikian. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga dia dilahirkan buta? Ini dilahirkan buta, saudara. Buta sejak lahir berarti, saudara, ya. Ya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Haleluya. Ini, saudara-saudara, ini tidak dosa penyakit ini. Ya, ada penyakit yang bukan karena dosa, saudara. Ya, begitu kira-kira, ya. Meskipun dikatakan ini sejak lahir, saudara. Tapi memiliki arti yang lebih luas. Ada penyakit yang bukan, tapi Tuhan ingin menyatakan karya-karyanya kepada kita. Maka itulah ada yang namanya ya keajaiban, mujizat, ya, semacam itu, saudara-saudara. Ya, ada, saudara, karena saudara, penyakit ini bisa datang karena ya virus gini, saudara, ya. Lah, ada karena dari makanan, minuman, ya. Nanti saudara saya akan menyampaikan bagaimana orang yang sakit karena tenung, saudara. Ya, sakit karena tenung. Nanti satu saat saya akan menyampaikan. Saya melayani semua itu. Nah, ini ada. Jadi kalau kita mensikapi orang sakit, saudara, wah, pertanyaan-pertanyaannya, dosakah itu? Nah, apa saudara langsung jawab, dosa. Ya memang ada. Ya kalau ada dosa ya minta ampun. Itu kan begitu aja. Tapi kalau tidak
Ada yang bukan karena dosa. Karena Tuhan ingin menyatakan karya-karyanya atas orang ini, atas kita, saudara. Ya, jadi kita tidak boleh menghakimi seseorang. Jadi nggak perlu takutlah. Jadi saya hanya kesimpulan, orang sakit tuh udah ada orang yang meninggal ya lewat sakit, tapi ada yang enggak loh, saudara. Ya, ada yang tidak, mau dari rahim maupun sampai usia berapapun, saudara. Ya, semua ada di tangan Tuhan memang ya. Ini saudara, jadi jangan sampai kita lalu menghakimi orang, wah itu dia sakit mesti dosa ini banyak dosanya. Jangan seperti itu, tidak bisa. Ya, saya tidak pernah mengatakan seperti itu, saudara-saudara, dalam pelayanan saya. Saya cuma mau dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Ya, kalau Bapak ada saudara-saudara, orang yang kadang-kala kan, saya istilahnya sembrono ngawur saja, nekat lah. Ya, punya tekanan darah tinggi misalnya, ini sakit darah tinggi. Ya, tidak tahu saya, dia darah tinggi. Dia, sudah stroke loh, saudara. Mulutnya maaf ya, saudaranya sudah begitu, mulutnya ya, bicaranya ya gagap gitu ya, pelo gitu loh ya. Berani makan sate kambing, banyak makan sate kambing, berani makan durian. Nah itu kan ya tidak boleh sebetulnya. Tapi toh itu dilanggar, kan seperti itu, saudara. Ada orang yang sakit, ya diabetes, ya minumnya manis-manis, makanannya manis-manis, kan melanggar juga kan. Nah kan seperti itu. Iya. Ya, tempo hari saya sudah bicara jangan mencobai Tuhan. Nah, itu masuk ke sana juga, saudara. Nah, jadi ada penyakit yang datangnya dari virus, bakteri, ya, dari udara ini penuh, bisa, ya. Nah, terus dari makanan, terus tadi saya katakan bisa. Ada orang sakit karena ditenung, ya. Ini saudara-saudara, ya ini jawaban saya, saudara, dosakah? Ya tadi sudah saya jawab, ada, tapi juga ada yang bukan. Jadi kita kalau sakit, ya kita wajar aja, ada dokter. Ya ini ada Rasul Paulus sakit, saudara. Rasul Paulus sakit. Perjanjian lama juga ada Raja Hizkia itu. Iya toh, Raja Daud. Ini di Alkitab juga ada, bukan hanya Rasul Paulus saja ada. Iya toh, coba saudara-saudara, Rasul Paulus, dosakah dia? Semua orang sudah berdosa memang, saudara. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Maka itu Allah turun, datang ke dalam dunia dalam rupa seorang manusia, dalam Yesus, supaya dia dapat menggantikan manusia hukuman atas dosa itu. Ya, menderita, disiksa, disalib sampai mati, saudara. Wah, semua penderitaan blok di sana. Firman Allah mengatakan, oleh pilu-pilunya kamu sudah sembuh. Di atas salib itu, saudara, penyakit saya dan saudara sudah ditanggung dia. Jadi kalau ada yang sakit ya kita doakan. Kita tidak usah menghakimi macam-macam, saudara. Ya, ini saudara-saudara. Jadi saudara jangan kecil hati lah gitu ya. Semua ada di tangan Tuhan kok. Antara kita dengan Tuhan. Dia yang tahu dengan diri kita. Seorang pun tidak ada yang tahu. Kita dengan Tuhan. Tuhan yang memiliki kedaulatan dan Tuhanlah yang ya, tadi dikatakan mengizinkan, memperkenan, ya tujuannya adalah, dan ada lagi loh, saudara, supaya nama Allah dimuliakan. Ini saudara-saudara, ya kalau saudara hari-hari ada yang sakit,
Jangan kecil hati, pikirannya macam-macam lalu komplain sama Tuhan yang enggak. Ya, aku kurang apa sama Tuhan loh. Tuhan, lah kamu hidup, lah kita ini hidup kan dari Tuhan ya. Kalau kita sampai begitu kan Tuhan, ada saudara saya yang melayani. Ya jangan sampai kita kurang ajar sama Tuhan. Ya mari saudara, enggak ada yang sakit. Ya, sakitnya macam-macam saudara. Sakit tidak hanya sekarang ini loh, ada pandemi yang namanya virus ini. Dan kita sudah mulai banyak yang sembrono saudara. Longgar dari prokes. Ya, udah mulai berani, tidak pakai masker, pergi-pergi, ya bergerombol, segala macam lah itu saudara. Ini belum selesai. Aku hanya melihat api dan darah, virus dan bencana yang hebat. Saudara-saudara, kalau ada yang sakit saat ini, mari, saya ada pengurapan. Kalau saudara ada minyak, mungkin minyakmu belum dikuduskan, mari. Saya mau kuduskan. Sekarang juga ini, minyakmu yang belum dikuduskan. Ya, sebelum saudara pakai. Kalau ada minyak yang belum dikuduskan di antaramu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini saya kuduskan minyakmu. Supaya menjadi kudus dan Roh Kudus akan bekerja atas minyaknya. Bukan minyak lagi, minyak buatan manusia, minyak biasa, tapi minyak yang sudah kudus. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara-saudara. Ya. Tidak apa-apa, saudara sakit apa? Ya, tidak masalah. Urapkan itu sekarang juga, urapkan dulu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi semua saudara, saudara kan di rumah. Urapkan semua. Di mana saudara mau mengurapkan, urapkan saja. Ya Bapa, semua untuk kemuliaan. Karyamu Engkau nyatakan Tuhan atas umatmu ini. Penyakit begitu banyak, ya. Sudah zaman dahulu kala Tuhan, sejak zaman Adam dan Hawa karena dosa, dan terus berjalan sampai sekarang. Tapi oleh bilur-bilur-Mu, Engkau mengatakan, sakit penyakit itu disembuhkan. Di atas kayu salib, Engkau tanggung semuanya Tuhan. Tapi setelah ini selesai, Engkau sudah naik Tuhan. Terus penyakitnya masih ada. Dan Tuhan, mohon, kalau kami ada kesalah, keliruan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan, dan kami tahu, iya Bapa, karena firman-Mu juga mengatakan, kemalangan orang benar banyak, iya, tapi Tuhan akan melepaskan semua dari itu. Iya Tuhan, kemalangan ini adalah penderitaan. Penderitaan ini Tuhan dapat dibuat oleh diri sendiri, orangnya sendiri, manusia ini. Bisa dibuat oleh iblis, tapi Tuhan juga izinkan itu. Tujuannya untuk iman kita Tuhan, supaya lebih meningkat lebih dalam kepadamu. Bapa, kalau hari ini ada yang sakit saat ini, di mana saja Tuhan, baik dia itu di rumah, baik ada di rumah sakit, bahkan ada di ICU, atau di mana saja, di luar rumah, di luar kota Semarang, luar pulau, bahkan di luar negeri. Tuhan, Engkau tahu sakit mereka. Bukan saja mereka sakit tubuhnya, tapi jiwanya juga bisa sakit. Rohnya bisa sakit. Mari dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakitmu apapun yang ada dalam dirimu, saat ini dari tempat ini aku hembuskan kuasa Roh Kudus, aliran Roh Kudus, energi Rohmu Tuhan, energi yang berlimpah-limpah itu memenuhi hamba dan Kau saluran kepada mereka, sakit apapun mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karya-Mu dinyatakan Tuhan, sekarang mereka disembuhkan, dipulihkan. Aku tolak, aku patahkan segala sakit penyakitnya, keluar semua, keluar, sembuh engkau, pulih, sekarang sembuh engkau, sembuh, katakan, aku sembuh. Oleh urapan Tuhan, Roh Allah yang Maha Tinggi, Roh Kudus, bekerja atasmu, menjamahmu, yang sakit disembuhkan. Apapun sakitmu, apapun penyebabnya, Tuhan yang Maha berdaulat. Kalau ada dosa-dosanya diampuni. Kalau ada virus-virusnya dipatahkan. Ada penyakit-penyakit yang lain, banyak sekali, semua dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang menaungi, melingkupi
kami semua, umat-Mu ini, anak-anak-Mu ini Tuhan, bersandar dan serah kepadamu. Karena hari-hari ini, hari yang sulit, hari yang jahat, penuh dengan yang susah, penuh dengan kesulitan. Tapi punya Allah yang hidup, yang memiliki kuasa mencipta itu, mengalir atas kami, Bapa. Roh-Mu yang Maha Kudus itu, yang membantu, menolong, dan menopang kami dalam menjalani hidup kami ke depan ini, yang semakin sulit. Karena firman mengatakan, saat hari kedatangan-Mu yang kedua, jelang itu, kesulitan semakin berat. Tuhan, tolong kami. Urapan-Mu terus-menerus memperbarui kami. Karya-Mu Pentakosta, Tuhan, memenuhi kami terus-menerus, diperbarui hari lepas hari. Dan kami boleh kuat, boleh dimampukan, bukan dengan diri kami, Bapa, tapi kekuatan yang datang daripada-Mu. Kuat kuasa-Mu itu, ya Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus, memenuhi kami umat-Mu, menjamah, melawat kami, memulihkan, menyembuhkan, melepaskan kami dari ikatan-ikatan, belenggu-belenggu dunia, kuasa-kuasa dosa. Tuhan yang menganugerahkan kasih sayang-Nya kepada kami ini, kemurahan-Nya yang melebihi hidup kami ini. Terima kasih Bapak. Tuhan memberkati kami, memberkati keluarga rumah tangga kami ini, memberkati ekonomi kami. Berkat-Mu turun atas umat-Mu Tuhan, supaya mereka menjalankan hidup mereka bersandar, berkarib dengan Tuhan. Terima kasih Bapak. Banyak kesulitan yang lain, biarlah Roh-Mu yang bekerja atas mereka, melawat, menjamah mereka, memberikan pertolongan sebagai Parakletos kami. Engkau ya Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak, pencerahan-Mu pada hari ini, biarlah Engkau yang menyatakan semuanya itu. Karena karya-Mu semua untuk kemuliaan daripada nama-Mu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak serahkan seluruh doa ini. Kami percaya ada kesembuhan, ada kelepasan, ada pemulihan atas umat-Mu ini, atas hidup mereka pada hari-hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Sampai berjumpa kembali dengan saya Bejana Rabu yang akan datang. Tuhan memberkati semua. Tuhan memberkati ya. Terimalah berkat Tuhan, berkat yang double porsi, baik rohani maupun jasmani, diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin.